Jadi ada program saya yang saya lakukan selama saya masih anggota DPR. Jadi saya berpikir saya harus mengabdi pada daerah saya dengan cara saya sendiri, sehingga bagaimana memberikan apresiasi bagi siswa berprestasi, itu yang saya pikirkan. Terkadang siswa berprestasi tidak diberikan apresiasi, dia anggap sama saja dengan siswa yang tidak berprestasi. Sehingga saya melihat ini terjadi di daerah ini. Banyak anak siswa yang berprestasi, tapi mereka tidak bisa melanjutkan studi keluar karena keterbatasan. Tetapi yang saya lakukan di sini adalah jangan karena keterbatasan ekonomi terus mereka tidak bisa berprestasi. Keterbatasan ekonomi tidak akan menghalangi prestasi mereka. Sehingga itulah saya sama istri saya dan anak saya itu, kami membuat program ini, Siswa Berprestasi. Ya, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Mama, kakak adik, saudara-saudara sekalian pemirsa yang berbahagia. Pada hari ini kami, komunitas Mau Bakri Peduli Pendidikan, berada di Desa Arkenari, dan tepatnya kami di rumah Bapak Sulaiman Begromau selaku anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Pada hari ini kami diizinkan Tuhan untuk bertemu beliau dalam rangka untuk mencari tahu sepak terjang dan pengalaman beliau dan juga bagaimana usaha beliau dalam membangun Kabupaten Alor melalui DAPI dan Tuhan percayakan. Dan ini merupakan kebanggaan buat kami komunitas Mau Bakri karena beliau orang sibuk. Beliau sudah menyisihkan waktu buat kami komunitas untuk bisa berdiskusi, berwawancara, bersharing bersama tentang pengalaman hidup bagi kita semua guru kontrak, termasuk orang muda yang punya keinginan cita-cita yang luar biasa, termasuk seperti beliau. Karena itu ikuti kami terus, jangan lupa nonton, subscribe, tekan tanda lonceng, dan juga komen dan like agar YouTube ini menjadi lebih besar. Dan ketika Tuhan izinkan YouTube ini memberikan berkat buat kami akan mempergunakan untuk membantu anak-anak sekolah yang susah di Kabupaten Alor ini. Ya, salam Bapak. Salam juga semua teman-teman YouTuber. Ya, terima kasih luar biasa Bapak sudah izinkan kami untuk berdiskusi, share dan berbagi bersama tentang pengalaman Bapak. Yang pertama, kami komunitas Mau Bakri ingin tahu dan mewakili masyarakat Kabupaten Alor bagaimana pengalaman dan usaha upaya Bapak dalam menjawab semua kebutuhan daerah ini dengan tanggung jawab yang masyarakat berikan buat Bapak di Dapil 1 sebagai anggota DPR dan juga sebagai tokoh politik, tokoh gereja, tokoh bubuna. Kami rindu untuk mendengarkan pengalaman itu bagi kami sebagai orang muda. Silakan Bapak. Terima kasih banyak atas pertemuan sore hari ini. Saya juga berterima kasih atas satu kesempatan yang sangat luar biasa yang jarang terjadi bagi saya. Tapi ini hal yang baik yang perlu kita sambut dengan baik, dan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman YouTuber pada sore hari ini. Ya, pengalaman saya menjadi anggota DPR sudah 3 periode, bagaimana hal-hal normatif di DPR yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan rakyat. Bagi saya, pemikiran-pemikiran rakyatlah yang saya harus perjuangkan. Berpikir untuk perjuangan rakyat, itu yang saya perjuangkan di DPR. Sehingga bagi saya, hal-hal yang menjadi pikiran-pikiran sederhana rakyat, itu yang menjadi tanggung jawab saya. Pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perekonomian, itu menjadi tugas. Memang ini tugas-tugas penting di daerah ini yang tidak saja seorang diri melakukan hal itu. Itu di DPR adalah mitra kerja pemerintah. Sehingga hal-hal yang menyangkut yang tadi saya katakan, itu adalah tugas kita bersama. Bagaimana menyiapkan anggaran untuk kepentingan rakyat. Di satu sisi, sebagai anggota DPR, yang menjadi tanggung jawab saya adalah bagaimana menjawab pendidikan di daerah ini. Memang dinas pendidikan merupakan satu dinas yang menangani pendidikan di daerah ini untuk jenjang kependidikan baik dari SD, SMP, dan selanjutnya SMA yang sekarang menjadi kewenangan provinsi. Namun dalam perjalanan sebagai anggota DPR, kami terus berikan dukungan kepada dinas pendidikan
untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari kuantitas yang ada. Jangan sampai tidak seimbang peningkatan kuantitas melebihi dari kualitas, sehingga di DPR ini kami menjaga itu, sehingga yang utama adalah peningkatan kualitas dari kuantitas yang ada, dan dalam perjalanan itu dia berjalan dengan baik. Memang situasi topografi di daerah ini tidak memungkinkan untuk anak-anak di daerah yang tersulit itu dia bisa jalan sekitar 2-3 kilo ke tempat untuk mendapatkan pendidikan minimal SD. Karena memang sistem transportasi yang bermoda, akhirnya memang di beberapa tempat sekolah harus dibangun. Untuk itu dalam perjalanan kami punya tanggung jawab sebagai anggota DPR bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah untuk percepatan infrastruktur, baik desa ke desa, desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten. Untuk apa? Sehingga kalau percepatan infrastruktur ini bisa jalan dengan bagus, maka pendidikan akan jauh lebih bagus. Jadi karena anak-anak sudah bisa berinteraksi dengan anak-anak dari desa lain untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Tidak saja itu, kalau standar infrastruktur jalannya bagus, maka perekonomian daerah ini pun jadi bagus, pelayanan kesehatan pun akan jadi bagus. Seperti itu menjadi tanggung jawab saya, dan selama ini kami terus memperjuangkan itu bersama dengan mitra kami pemerintah. Luar biasa, artinya bahwa peran setiap anggota DPR termasuk Bapak juga ikut berpikir, termasuk juga kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai badan anggaran ini memang tidak gampang untuk berbagi semua anggaran yang sudah ada di APBD untuk berbagi untuk khususnya pendidikan harus ditopang dengan sarana prasarana dan juga akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi. Karena itu luar biasa bahwa peran-peran itu menjadi sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Alor. Dan dasar dari pembangunan itu pastinya pendidikan menjadi dasar. Karena orang pintar pasti dia akan berpikir untuk menghidupkan dirinya dan juga orang lain melalui kesempatan yang Tuhan berikan. Dan berikut kami ingin juga tahu bahwa komunitas Rumah Baki mewakili masyarakat Kabupaten Alor, peluang-peluang apa atau keunggulan yang menjadi selama ini menjadi harapan Bapak untuk terus dikembangkan, terus ditingkatkan bagi Kabupaten Alor khusus wilayah pelayanan Bapak di Dapil 1 ini. Ya, di bidang pendidikan ya sudah seharusnya Teluk Mutiara dan Kabolan menjadi representatif, baik kualitas tingkat SD, SMP, dan SMA itu menjadi rujukan barometer kualitas pendidikan di daerah ini, sehingga dia akan berpengaruh pada sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA di luar dari 2 kecamatan ini. Jika ini tidak diramu dengan baik, maka kualitas lulusan kita juga akan biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya generasi Alor, generasi yang sangat luar biasa. Mungkin karena konsumsi makanan mereka ikan, akhirnya potensi mereka berpikir mereka bagus. Jadi hasil analisa saya tentang pendidikan di daerah ini, anak-anak Alor, jika mereka dikasih tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan pendidikan yang bagus, mereka akan ikuti naik. Di prestasi di Alor misalnya, mereka baik SD, SMP, atau SMA, mereka pindah ke sekolah lain, atau mereka lanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau mereka berada pada suatu perguruan tinggi yang kualitasnya bagus, mereka akan ikut dalam persaingan itu. Memang awal-awalnya mereka agak kesulitan, tapi setelah perjalanan semester 2, 3, 4, mereka akan bersaing dengan saudara-saudaranya dari kabupaten yang lain atau provinsi yang lain. Itu yang terjadi. Jika anak-anak ini berprestasi di Kabupaten Alor, dan mereka terus dikasih pendidikan yang tinggi dan kualitas yang bagus, mereka akan berprestasi di situ juga. Dan itu sudah terbukti beberapa anak-anak Alor yang berprestasi secara nasional di Jakarta. Karena memang itulah, kalau mereka berprestasi, terus mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang kualitasnya di bawah prestasi mereka, mereka bisa saja biasa-biasa, atau bahkan saja mereka anggap kemampuan mereka sudah terbatas, tetapi tidak dipaksa naik. Mereka sedang dengan tantangan, anak-anak Alor ini. Kalau dikasih tantangan untuk naik, mereka pasti naik. Dan itu sudah terbukti dengan beberapa program yang saya lakukan selama ini. Itu di bidang pendidikan. Di bidang perekonomian, juga transaksi-transaksi pasar mulai bagus. Ya, pasar-pasar pedesaan mulai dibuka. Ya, pendekatan
kebutuhan masyarakat 9 bahan pokok didekatkan pada masyarakat. Memang tingkat kesulitan infrastruktur itu mempengaruhi. Ada daerah-daerah yang tidak sanggup mereka masuk karena memang tidak bisa. Tapi bukan berarti terus mereka biarkan begitu. Ada usaha-usaha lain untuk membuka usaha di tingkat desa. Tapi kalau kita lihat dari sisi perekonomian, transaksi ekonomi di Alor mulai membaik, dia mulai naik. Ya, walaupun saat ini di musim pandemi, tetapi ya itu terjaga keseimbangannya. Semua lini ada pengaruh. Memang dampak COVID pandemi ini terhadap perekonomian, pendidikan ada. Tapi saya melihat ada usaha-usaha eksternal yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan orang tua untuk bagaimana mendorong baik pendidikan ekonomi mereka sehingga tidak terganggu rumah tangga mereka. Luar biasa, jadi segala upaya kerja keras Bapak untuk membangun pendidikan dan juga ekonomi menjadi syarat utama bagi pembangunan manusia di tanah air sudah benar. Ya, dan tadi sempat kami dengar bagaimana salah satu program yang Bapak sebutkan berkaitan dengan anak sekolah sampai, dan kami juga mencari referensi tentang Bapak. Ada salah satu perbuatan Bapak baik yang kemudian itu menjadi penasaran buat masyarakat Alor, dan mewakili masyarakat Alor ingin mengetahui bagaimana proses itu bisa terjadi, dan sampai hari ini anak-anak itu merasa tertolong oleh Bapak sampai ke istana bertemu dengan Presiden untuk periode-periode berikutnya. Kami rindu mendengarkan bagaimana cerita Alor sehingga Bapak bisa membuat itu program, kemudian sampai bawa anak-anak sampai istana, dan mereka bersyukur dengan apa program ini dan memotivasi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi orang lain. Terima kasih. Jadi ini program, ya saya tidak pernah berpikir tentang program ini nantinya seperti apa, tetapi saya hanya tahu bahwa program ini nantinya baik. Jadi ada program saya yang saya lakukan selama saya masih anggota DPR. Jadi saya berpikir saya harus mengabdi pada daerah saya dengan cara saya sendiri, sehingga bagaimana memberikan apresiasi bagi siswa berprestasi, itu yang saya pikirkan. Terkadang siswa berprestasi tidak diberikan apresiasi, dia anggap sama saja dengan siswa yang tidak berprestasi. Sehingga saya melihat ini terjadi di daerah ini. Banyak anak siswa yang berprestasi, tapi mereka tidak bisa melanjutkan studi keluar karena keterbatasan. Tetapi yang saya lakukan di sini adalah jangan karena keterbatasan ekonomi terus mereka tidak bisa berprestasi. Keterbatasan ekonomi tidak akan menghalangi prestasi mereka. Sehingga itulah saya sama istri saya dan anak saya itu, kami membuat program ini, Siswa Berprestasi ke Istana Presiden. Dan itu saya sudah lakukan sejak 2011. Di 2014 saya bawa salah satu anak berprestasi dari SMA Kristen 1, Antonius Kamore, ke Istana Presiden. Dengan salah satu guru saya semenjak saya masih SD. Saya bawa salah satu guru saya, Bapak Datemoli. Bapak Datemoli saya bawa ke Istana Presiden, masuk ke Istana Presiden, berkunjung sampai semua ruangan Istana Presiden, tempat Pak Presiden menerima tamu, bekerja, semuanya kami dibawa ke situ. Itu program saya. Setelah itu tidak saja ke Istana Presiden bertemu Presiden, tapi juga saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan DPR. Ada beberapa pimpinan DPR yang juga Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPR RI, semua diterima secara resmi, dan juga beberapa tokoh-tokoh nasional seperti Rahmawati Soekarno Putri juga saya bawa bertemu dengan mereka. Dan apa kata Rahmawati Soekarno Putri terhadap Antonius Kamore? Kamu harus jadi pemimpin, dan itulah yang akhirnya anak-anak ini punya motivasi. Tidak saja itu, saya juga pergi bertemu dengan para donatur yang suka dengan pendidikan di Indonesia ini. Salah satunya Jente Institute, ada Pak Frans dan teman-temannya yang suka membantu, Frans juga yang suka membantu anak-anak dari Alor, dan mereka adalah donatur anak-anak dari Alor yang sekolah di Jakarta. Di dalam perjalanan sudah 8 anak Alor yang ke Istana Presiden. 8 anak Alor sampai Istana Presiden. Di tahun 2018-19 salah satu anak Lodia
itu dia langsung bertemu Pak Presiden Pak Jokowi dengan saya di Istana Presiden, diundang secara resmi mengikuti malam Sumpah Pemuda, gelar Sumpah Pemuda di Istana Presiden, dan kami diundang resmi oleh Istana untuk ikut di sana. Setelah itu, jika mereka berprestasi, setelah mereka berprestasi, donatur di Jakarta sudah siap menyekolahkan mereka. Dan salah satunya kemarin baru lulus Antonius Kamore, anak dari Bogakele, anak piatu dari Bogakele. Dia lulus dengan summa cum laude di Universitas Indonesia Esa Unggul, dengan Esa Unggul. Dan kemarin tanggal 6 Desember 2021 dia diizinkan lewat seleksi lewat Kementerian Telekomunikasi Pak Jani Plate. Itu dia sebagai pembicara nasional gerakan literasi nasional cakap digital 2021, dia pembicara langsung ya, Antonius Kamore. Iya, disitulah yang tadi saya katakan, anak-anak Alor ini punya potensi yang bagus jika mereka berada di tempat yang tepat dan orang yang tepat pada waktu yang tepat di perguruan tinggi terbaik, mereka akan pasti jadi baik. Kualitas mereka akan ikut naik karena mereka senang ditantang, mereka senang yang hal-hal yang menantang. Dan pada orang-orang tertentu, anak-anak ini, pada anak-anak tertentu, kalau dibawa ke tempat ini mereka akan berprestasi sama. Bahkan IP-nya 3,92 dan dia melebihi dari teman-teman yang lain. Dia lulus dengan summa cum laude Antonius Kamore. Ya, dan ada beberapa yang sekarang juga sudah ke Jakarta, ada Jimmy Nale semua, dan mereka sudah kuliah juga di Universitas Esa Unggul Jakarta. Target saya dari program ini adalah 5-10 tahun ke depan ada anak-anak Alor yang lulusan dari Jakarta atau tidak saja dari Jakarta, mungkin dari Alor, tapi target dari program ini mereka akan kuliah di Jakarta. Dan setelah itu kalau dapat mereka bisa bekerja di beberapa kementerian di Indonesia, karena memang jarang orang Alor ada di kementerian. Alor adalah bagian dari Indonesia, pantas dan wajar kalau anak-anak Alor ada juga di kementerian, di beberapa kementerian. Untuk apa? Berpikir tentang Indonesia, di dalamnya ada Alor. Dan itu target saya ke depan, 5-10 tahun ke depan anak Alor ada di kementerian. Untuk apa? Mereka bisa dengan mudah mengkomunikasi dan membantu Alor, dalam bidang program kegiatan di kementerian itu. Memang sekarang ada jalan, bantuan kementerian begitu banyak buat Alor ini. Kita berterima kasih. Maksud saya itu baik, tapi alangkah lebih baik kalau ada anak-anak Alor yang bekerja di kementerian ikut menentukan, karena Alor bagian dari Indonesia. Itu ending dari program ini. Saya berharap ke depan mereka bisa jadi pemimpin bangsa seperti yang dikatakan Rahmawati Soekarno Putri terhadap Antonius Kamore di tahun 2014. Kamu harus jadi pemimpin. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Luar biasa. Cerita sukses Bapak nih. Artinya bahwa sebenarnya potensi dan kompetensi orang Alor punya, tetapi kesempatan itu tidak ada. Tapi Bapak telah membuat banyak kesempatan buat anak Alor yang punya mimpi yang besar. Artinya bahwa setelah video ini banyak anak-anak Alor yang punya mimpi. Mereka sudah berani bermimpi. Dan saya berharap seperti gitu. Iya, karena kita tahu bahwa anak Alor ini bermimpi saja susah. Mencita-cita saya susah. Beberapa video kami tanya tuh, bermimpi saya susah. Karena itu saya sampaikan bahwa selama mimpi itu gratis, bermimpilah. Iya. Karena kalau ketika mimpi itu minta dibayar atau sudah mahal, maka susah bermimpi. Bagaimana meraih cita-cita. Karena itu terima kasih banyak luar cerita yang luar biasa di Bapak, bagaimana sepak terjang dan juga upaya usaha Bapak bahwa kepentingan pribadi bukan menjadi nilai dari Bapak, tapi kepentingan kebersamaan, kepentingan gelombang, kepentingan kebutuhan Alor menjadi utama. Sehingga anak-anak Alor yang Bapak atur itu mereka sampai istana memberikan motivasi mereka termotivasi. Dan salah satu nilai plus adalah saya sebagai ipar dari beliau yang orang Pura, istrinya orang Pura adalah istri saya itu menyebangga. Hari ini saya bisa mendengarkan kesaksian dari Bapak. Terima kasih Bapak, luar biasa. Dan kemudian dalam perjalanan kesuksesan sebagai manusia biasa, namanya manusiawi pasti akan mengalami banyak masalah, tantangan. Karena itu kami komunitas Mabakri, kami juga ingin mengetahui hal apa menjadi pegunungan Bapak, sehingga itu selalu menjadi hambatan dan tantangan Bapak untuk impian Bapak membangun Alor melalui kepercayaan Tuhan berikan sebagai anggota DPR Kabupaten Alor. Ya orang harus bermimpi. Iya. Kemampuan membangun mimpi itu harus ada. Iya.
setelah membangun kemampuan untuk bermimpi, tidak sebatas itu, harus berharap. Iya. Kemampuan, keberanian berharap harus dibangun. Ini dua dia harus bangun. Sehingga itu akan menjadi motivasi mereka. Saya melihat ini ada, sehingga saya sangat yakin generasi Alor yang sudah membangun cita-cita mereka, mimpi mereka, mereka kejar dulu. Mereka kejar dulu. Nah, saya sebenarnya ya kebiasaan-kebiasaan saya sederhana saja untuk bagaimana membangun Alor. Ya, ada satu hal yang dikatakan besi menejamkan besi. Manusia juga harus menejamkan manusia. Ada satu hal itu yang saya pakai sehingga untuk melihat Alor secara keseluruhan, terlepas dari semuanya, ya saya bangun kursus komputer. Kursus komputer saya bangun karena saya pernah mengalaminya. Saya tidak tahu komputer di tahun 87 saya kuliah di Atma Jaya. Kasih masuk keluar disket saya tidak tahu. Saya tidak tahu sehingga waktu pelajaran itu saya sangat takut, jangan sampai saya tidak tahu. Ternyata saya mengalaminya. Dari ketidaktahuan itulah saya berharap satu saat jika saya sudah bekerja, saya bisa buka kursus komputer. Untuk apa? Cukup saya yang merasakan di tahun-tahun 87 itu. Saya berharap anak-anak Alor yang keluar dari Alor, dorang bisa kursus komputer dan dorang bisa mampu untuk bersaing teknologi dengan anak-anak lain di tempat yang lain. Banyak juga kebiasaan-kebiasaan saya yang saya ada di tengah masyarakat ya. Memang kadang orang identik saya dengan ada di orang mati atau di rumah sakit. Memang itu kesenangan saya, itu karakter saya. Kan ini terbangun bukan karena saya jadi anggota DPR, tidak. Dan di saat saya jadi anggota DPR, intensitas saya kasih lebih naik. Karena itu juga menjadi salah satu tugas saya di masyarakat. Kebiasaan ini sejak kecil, saya ikut mama saya kebetulan suster di rumah sakit. Sehingga kalau ada operasi-operasi malam saya ikut. Sehingga saya tahu belajar dari situ. Setiap saat, memang tidak semuanya saya ada setiap saat di rumah sakit. Tapi itu menjadi kesenangan. Jadi jam orang sakit saya pergi nengok. Karena kebiasaan saya sejak kecil ikut mama di rumah sakit. Dan itu juga sudah menjadi karakter saya. Itu. Artinya bahwa hambatan Bapak itu menjadi nilai positif untuk membangun Alor. Dulu memang tahun 70-an itu hanya 1-2 orang yang tahu komputer. Tapi ketika Bapak berstudi di luar dan mengalami itu, sehingga itu membangun motivasi untuk pulang. Pasti saya menjadi sampel dan semua orang pasti akan sama dengan saya. Dan pulang harus buat cepat. Jangan ada terjadi sama dengan saya untuk kuliah di luar. Itu latar belakang. Latar belakang saya. Akhirnya membangun komputer dan hari ini banyak orang sudah mengenal komputer, sudah tidak gagap teknologi. Karena memang harus diakui bahwa teknologi itu berkembang sesuai dengan zaman. Kalau kita tidak ikuti maka kita akan ketinggalan. Dan itu akan menindas kita. Dan kita akan ketinggalan dan kita tidak akan digunakan lagi. Karena setiap momen saat zaman itu berubah, kita juga harus bisa berkreatif dan berinovatif supaya kita terus berada dalam zaman. Amin, setuju. Karena itu kami luar biasa Bapak pengalaman, termasuk tadi yang menjadi nilai plus adalah kebiasaan hidup yang dari kecil karena mama di rumah sakit, mama kurang mau, dan sampai kakak perempuan jadi kepala rumah sakit, Bapak terus mengabdi rumah sakit dan mengurus orang mati. Ketika ada dengar ambulans bunyi, pasti Bapak boleh dari situ. Dan kami semua orang muda tahu itu. Saya pernah alami ulang-ulang ketika keluarga dari Pantar atau dari Pura situ, pasti Bapak boleh dari situ. Dan semuanya sudah beres. Dan itu kami sebagai orang muda iri dengan Bapak. Karena Bapak bisa, kenapa kami tidak bisa. Dan itu memotivasi kami. Dan hari ini harus wawancara dengan Bapak dan mewakili masyarakat. Bahwa ternyata memang dari kecil sudah menjadi biasa. Karena itu Al Quran mengatakan ada biasa karena terbiasa. Artinya bahwa semua butuh proses dan tidak menjadi instan. Harus dari kecil ditanamkan. Karena itu ini menjadi nasihat buat bapak, mama, kakak adik, pemirsa yang berbahagia. Ketika sesuatu yang baik bukan menjadi instan, tapi harus berproses dari pengalaman Bapak Boli yang ada. Dan kami komunitas Bakri juga ingin mengetahui, tadi Bapak sudah banyak bercerita tentang pendidikan di Kabupaten Alor, bagaimana lebih khusus lagi kami ingin tahu pendapat Bapak untuk saat sekarang beberapa bulan ini untuk pendidikan di Alor sebagai nilai referensi buat kami guru kontak dan guru yang PNS untuk membuka pikiran kami tentang pendidikan
karena semakin zaman maju kemajuan, tapi sebenarnya pendidikan itu masih belum terlihat dari kualitas. Karena itu Bapak sampaikan tadi, takutnya kuantitas melebihi kualitas. Ya. Karena itu kami minta bahwa Itu yang dijaga, itu yang dijaga. Minimal berimbang, tapi kualitas harus menjadi tanggung jawab kita. Ya, mengenai pendidikan di daerah ini, memang saat ini ada pandemi seperti tadi saya katakan. Tapi jangan kita mengalah dengan pandemi. Gunakan teknologi ini untuk bisa menjawab ketertinggalan kita. Walaupun ada pembatasan waktu untuk anak-anak, tapi guru-guru sudah harus maksimum. Guru-guru sudah harus belajar teknologi untuk bisa mentransfer kepada anak-anak ini. Karena kita sudah masuk pada zaman digital, zaman era industri 0405. Tidak bisa kita diam. Guru-guru terus harus bekerja keras, mempersiapkan diri untuk mentransfer ilmu itu kepada anak-anak. Mungkin mereka belum terbiasa dengan teknologi ini. Tetapi kalau guru punya kemampuan yang luar biasa dan dia bisa mentransfer kepada anak-anak ini dengan metode pendekatan yang approach manusia yang baik, pasti anak-anak ini tidak gagal. Tidak gagal dalam situasi seperti ini di saat pandemi. Mereka tetap intens dalam melihat pendidikan saat ini. Walaupun pandemi, saya berharap ya guru-guru sudah lebih aktif untuk ini. Jangan sampai guru-guru juga mengalah. Tapi selama ini saya lihat mereka tidak mengalah. Saya berapa kali ke kampung-kampung, mereka terus ada di sana. Baik guru kontrak, memang ini kendala secara nasional. Secara nasional kendala di bangsa ini. Tapi saya berharap di daerah ini kendala itu ada. Tapi kita tidak boleh mengalah. Kita harus terus maju, bangun kekuatan diri hati yang kuat untuk bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Satu, saya berharap guru-guru sudah mempersiapkan kemampuan untuk masuk dalam era industri 04, kemampuan digital untuk bisa mentransfer kepada siswa. Terima kasih Bapak, luar biasa. Artinya bahwa nasihat dan saran dari Bapak ini berkaitan bagaimana guru harus berinovasi. Ya, guru harus berinovatif, berkreatif. Artinya bahwa sistem metode pembelajaran yang selama ini ceramah itu jangan terlalu dipakai. Artinya berkolaborasi dengan banyak, melihat dunia luar, menggunakan IT, teknologi ada untuk memperkenalkan anak-anak bahwa tidak saja kita belajar tentang materi ada, kita sekaligus belajar teknologi supaya kita terus mengikuti zaman yang ada. Luar biasa, Bapak. Ya, karena teknologi yang ada sekarang, anak-anak SMP, SMA bisa menggunakan HP ini untuk pendidikan mereka, untuk bisa mentransfer ilmu pengetahuan itu. Tapi setelah itu mereka juga bisa menggunakan HP itu untuk manfaat bagi mereka. Mereka bisa belajar, berbisnis lewat HP. Kalau dikatakan cakap digital, itu sudah bisa berbisnis lewat HP. Jangan sampai HP hanya pakai untuk Facebook, tapi tidak bisa ada income dari HP. Ini yang perlu kita pikirkan. Mereka pegang HP, ada income. Ya, HP satu saja bisa mendapatkan income, bahkan melebihi dari usaha yang lain. Sehingga ini juga harus diterapkan pada tingkat sekolah. Walaupun mereka masih sekolah, tapi mulai kasih belajar bisnis. Wirausaha, konsep wirausaha sudah harus masuk lewat HP yang dikasih. Karena sekarang ada bantuan-bantuan HP untuk siswa bahkan mahasiswa. Nah, di alor ini harus dilihat supaya mereka diarahkan juga, Jadi di samping mereka main Facebook wajar-wajar saja, tapi mereka juga diajarkan bagaimana bisa menggunakan HP ini berbisnis secara digital, online lah. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Kita berharap produk-produk alor dengan cakap pendidikan mereka, produk alor juga bisa dibawa keluar dengan metode ini. Luar biasa. Artinya bahwa sekarang bukan saja disebut siswa yang tugasnya belajar, tapi juga dituntut karena zaman harus juga berusaha. Membangun bisnis keluarga. Dari rumah. Karena itu termasuk kami juga. Bahwa tidak saja jadi guru, tapi juga jadi YouTuber. Membangun usaha dari kesempatan yang Tuhan berikan. Dan hari ini kami hadir bersama Bapak karena motivasi itu. Bahwa kita tidak saja mengembangkan diri sebagai seorang guru di kelas, tapi mengembangkan diri untuk tidak gagap teknologi, tapi mengembangkan diri untuk mengenalkan bahwa guru di alun juga bisa Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Bagaimana guru sekalipun dia tenaga kontrak, tapi dia bisa menciptakan usaha. Dia bisa minta usaha untuk menambah income dia. Sehingga itu membantu dia untuk terus motivasi untuk sebagai guru memberikan yang terbaik buat. Ini yang harus dibangun di alor. Karena satu-satunya bisa memutus mata rantai kemiskinan hanya pendidikan. Pendidikan akan memutuskan mata rantai. Jadi kalau guru-guru tenaga kontrak atau guru PNS, dia bisa mampu menciptakan usaha. Minimal satu orang saja
yang bisa membantu dia bekerja, dia sudah menghidupi orang lain. Ini perlu kita pikirkan di daerah ini, sehingga kita bisa menekan tingkat pengangguran berpendidikan di daerah ini. Saya sangat sependapat dengan teman-teman yang bisa berpikir untuk menciptakan YouTuber ini. Jangan sampai kita lihat dari luar banyak YouTuber dan kita hanya bisa menonton, tapi kita tidak bisa masuk. Hidup ini harus meniru, pasti meniru. Tapi yang kita buat harus original. Dan kalian sudah buat, dan ini yang terbaik. Saya berharap semua guru-guru kontrak bisa berinovasi. Dan kalau itu terjadi, Alor the best. Alor terbaik itu. Alor the best. Ya. Jadi Bapak Mama, kita adik pemirsa yang berbahagia, kami adalah guru kontrak. Tapi bukan berarti bahwa kami harus terus mengeluh dan terus menyesal dengan hidup ini. Tapi kami dituntut untuk membangun diri, keluar dari zona yang ada untuk mencari peluang yang terbaik. Karena itu Bapak boleh sampaikan, kita kalau sudah menjadi baik, tidak boleh nyaman dengan kebaikan itu. Tapi kita harus keluar supaya kita menjadi yang terbaik dari potensi dan kompetensi yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih banyak, luar biasa Bapak Boli atas diskusi, share, berbagi yang luar biasa. Kami bangga hari ini merupakan diskusi yang luar biasa karena Bapak sudah berbagi pengalaman, berbagi motivasi, saran juga kemampuan dan pencapaian yang sudah dialami dari semua program yang sudah Bapak buat, dan itu bermanfaat bagi masyarakat Alor, termasuk kami yang hari ini hadir untuk berwawancara dan berdiskusi dengan Bapak. Biarlah dengan hari ini bisa membangun kebersamaan ini terus, dan komunitas ini akan terus besar dan bisa juga bersama secara sinergis bersama Bapak untuk kita sama-sama bekerja sama membangun Alor melalui masing-masing kepercayaan kompetensi. Saya juga sangat berterima kasih. Hari ini saya dapat satu pelajaran berharga, bahwa ada guru-guru yang berani mengambil sikap, guru-guru kontrak berani mengambil sikap untuk menciptakan usaha ini. Ini sesuatu yang bagus, ini sesuatu yang bagus, menarik sekali. Menarik. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak pernah berpikir ini terjadi, tapi kalau ini terjadi, itu berarti ada sesuatu yang nantinya menjadi baik di daerah ini. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman dari peduli pendidikan lewat Umar Bakri ini. Ini luar biasa. Dengan konsep-konsep Umar Bakri itu bisa diterapkan di daerah ini. Ini satu hal yang baik, satu hal yang baik. Dan saya yakin kalau ini udah berjalan terus, dia membuka cakrawala berpikir, Alor dikenal di dunia tidak saja pariwisatanya, tidak saja pendidikannya, tapi bagaimana mereka bisa keluar dari kehidupan yang biasanya nyaman, tapi mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini yang menjadi harapan pemerintah daerah, dan saya sebagai anggota DPR, ini yang kami harapkan. Kalau semua bisa punya pemikiran seperti begini, ya penekanan tingkat pengangguran yang setiap tahun turun, dia akan berjalan lebih baik lagi. Dan saya berterima kasih, sangat-sangat terima kasih terhadap teman-teman yang berani ambil sikap seperti begini. Makasih banyak. Luar biasa Bapak, wawancara yang luar biasa, terima kasih buat waktu dan